Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pagi-pagi nongkrong di Disdik. Harapannya bertemu secara online dengan murid-murid yang hebat dan luar biasa. Shh, tolong tidak berisik. Karena hari ini kita akan belajar kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu guru hebat, pendamping murid-murid kita, dan Ananda tercinta? Moga-moga di pagi hari ini kita diberikan kesehatan. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah Ananda semua, bersama saya Andi Fahri, di 45 menit mendatang kita akan belajar kimia. Generasi smart, berkarakter, cerdas Ki. Di pertemuan kali ini kita akan masuk ke pembahasan soal-soal hukum Faraday. Adapun tujuan pembelajaran kita, peserta didik dapat menerapkan konsep hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2 dalam perhitungan sel elektrolisis. Baiklah Ananda, di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari terkait hukum Faraday 1 dan juga hukum Faraday 2. Bapak harapkan Ananda semua masih mengingat terkait hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2. Nah, untuk membantu Ananda supaya lebih ingat lagi dan memahami lagi terkait hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2, berikut Bapak ulas terkait konsep hukum Faraday. Nah, tentunya Ananda masih ingat dengan wajah yang ada di slide ini. Ya, ini beliau adalah bapak listrik ya, Michael Faraday. Ya. Nah, Michael Faraday selain mengembangkan metode elektrolisis juga menerangkan hubungan kuantitatif antara jumlah arus listrik yang dilewatkan pada sel elektrolisis dengan jumlah zat yang dihasilkan pada elektroda. Melalui eksperimen, Faraday merumuskan beberapa kaidah perhitungan elektrolisis yang kini dikenal sebagai hukum Faraday berikut ini. Hukum Faraday pertama menyatakan bahwa jumlah zat yang dihasilkan pada elektroda berbanding lurus dengan jumlah arus listrik melalui sel elektrolisis. Hukum Faraday yang kedua, jika arus listrik yang sama ya, dilewatkan pada beberapa sel elektrokimia, ya. Nah, di sini ada bahasa
arus listrik yang sama, ya, dilewatkan pada beberapa sel elektrokimia, maka massa zat yang dihasilkan masing-masing sel berbanding lurus dengan massa ekivalen zat-zat tersebut. Kiranya Ananda masih mengingat ya hukum Faraday pertama dan hukum Faraday kedua ini, ya. Nah, perlu diketahui pada zaman Faraday elektron belum dikenal, sebab elektron itu baru ditemukan oleh Joseph John Thomson pada tahun 1897. Kini berat ekivalen atau biasa disimbolkan dengan E, suatu unsur dihitung berdasarkan jumlah elektron. Ya. Di mana E itu adalah AR, ya, atau MR dibagi jumlah elektron atau valensi. Ya. Nah, harga berat ekivalen atau E masing-masing unsur hasil elektrolisis adalah sebagai berikut. Gas H2 dihasilkan melalui reaksi 2H2O tambah 2 elektron menghasilkan 2 OH negatif tambah H2. Ya, basa tambah gas hidrogen. 2H positif tambah 2 elektron menghasilkan gas hidrogen. Nah, pembentukan satu molekul H2 melibatkan 2 elektron. Jadi, satu molekul H2 ini melibatkan 2 elektron. Sehingga berat ekivalen gas H2 itu adalah 2/2. Dari mana ini 2? 2 ini adalah MR dari H2. Sedangkan 2 ini adalah valensi. Ya, yang ini. Ya. Jadi 2/2 sama dengan 1. Nah, kemudian gas O2 dihasilkan melalui reaksi 2H2O menghasilkan 4 asam, ya, ion asam, tambah 4 elektron tambah gas oksigen, ya. 4 ion basa menghasilkan, ya, 2H2O tambah 4 elektron tambah gas oksigen, ya. Pembentukan satu molekul O2 melibatkan 4 elektron. Ya, jadi satu molekul O2 di sini melibatkan 4 elektron. Sehingga berat ekivalen gas O2 itu adalah 32/4. Di mana 32 ini adalah MR dari O2, sedangkan 4 ini adalah valensi. Yang ini. Ya, sehingga berat ekivalen tugas O2 adalah 8. Kemudian harga berat ekivalen masing-masing unsur elektrolisis yang selanjutnya adalah halogen, ya, atau biasa disimbolkan dengan X. Dihasilkan melalui reaksi 2X negatif menghasilkan X2 tambah 2 elektron. Pembentukan satu molekul X2, ya, melibatkan 2 elektron. Ya. Sehingga berat ekivalen X2 adalah MrX2 dibagi 2, ya, sama dengan AR unsur X. Ya. Nah, kemudian untuk logam-logam biasa disimbolkan dengan M dihasilkan melalui reaksi Mn positif tambah N elektron menghasilkan logam M. Pembentukan satu atom logam, ya, melibatkan N elektron. Nah, dengan N sama dengan muatan ion logam. Sehingga berat ekivalen logam itu sendiri adalah AR logam, ya, dibagi muatan ion. Oke? Ya, Ananda sekiranya masih diingat ya? Baik. Nah, untuk mengenang, ya, jasa Michael Faraday kini didefinisikan bahwa satu Faraday adalah jumlah listrik yang terdiri dari 1 mol elektron,
atau 6,022137 kali 10 pangkat 23 butir elektron. Karena muatan sebutir elektron adalah 1,60217733 kali 10 pangkat negatif 19 kolom, maka listrik Faraday setara dengan muatan sebesar 1 mol elektron dikali sebutir elektron, menghasilkan 9,64853 kali 10 pangkat 4 kolom. Nah, dari sinilah ya, bilangan inilah yang sering dibulatkan menjadi 9,65 kali 10 pangkat 4 ya, atau 96.500 dan disebut sebagai tetapan Faraday dengan satuan kolom per mol. Kolom mol pangkat negatif 1 ya. Nah, kemudian 1 Faraday itu adalah 1 mol elektron, muatan 96.500 kolom. Ya, untuk diingat, ya. Nah, kemudian Faraday itu adalah Q kolom per 96.500 sama dengan I kali T. Jadi Q itu sama dengan I kali T. Ya, dibagi 96.500 untuk mendapatkan Faraday. Ya, jadi di sini 96.500 ya. Ya. 96.500. Nah, kemudian dengan F itu adalah jumlah listrik dalam Faraday, ya, atau jumlah mol elektron. I itu adalah kuat arus atau ampere, satuannya ampere. Kemudian T itu waktu, satuannya detik. Ya. Nah, kedua hukum Faraday yang telah dikemukakan terdahulu dapat dirumuskan secara kuantitatif sebagai berikut. Ya, hukum Faraday pertama, jumlah zat yang terbentuk di katode atau di anode dinyatakan oleh persamaan W sama dengan E dikali F. Ketika F sama dengan I kali T per 96.500, maka W-nya adalah weight per 96.500. Ya, W itu adalah berat hasil elektrolisis sama dengan satuannya adalah gram. E itu berat ekuivalen, F jumlah listrik satuannya Faraday, I itu adalah kuat arus satuannya ampere, dan T itu adalah waktu satuannya detik. Untuk W ini sendiri boleh disimbolkan G, boleh juga disimbolkan M. Ya, terserah Ananda mau menggunakan simbol apa. Kemudian untuk hukum Faraday kedua, jika terdapat dua hasil elektrolisis dengan arus listrik yang sama, di sini kata kuncinya. Ya, maka berlaku hubungan W1 per E1 sama dengan W2 per E2. Ya, sekali lagi bahwa E itu adalah AR per valensi atau MR per valensi. Ya, nah sehingga diturunkan menjadi W1 per AR1 kali valensi 1 sama dengan W2 per AR2 kali valensi 2. W per AR atau massa per AR itu adalah mol, sehingga disederhanakan mol 1 valensi 1 sama dengan mol 2 kali valensi 2. Ya, sekiranya Ananda ya masih ingat ya terkait hukum Faraday 1 dan juga hukum Faraday 2 dan rumus-rumus apa yang digunakan. Nah, rumus ini tidak untuk dihafal, tapi bagaimana kita memahami rumus tersebut? Caranya adalah dengan mengerjakan soal-soal, berlatih mengerjakan soal-soal. Baiklah Ananda. Ya, ada beberapa nomor yang akan Bapak berikan di pertemuan kali ini terkait dengan soal-soal hukum Faraday. Ya. Soal pertama. Pada elektrolisis leburan. Oke. Ada kata-kata elektrolisis leburan. Al2O3. ARO sama dengan 16, Al sama dengan 27. Diperoleh 0,225 gram aluminium. Jumlah muatan listrik. Muatan listrik. Oh, satuannya kolom ya. Berarti yang ditanyakan adalah Q. Ya. Yang diperlukan adalah 1 Faraday sama dengan 96.500 kolom per mol. Ya, ini pilihannya. Ya. Oke, nah sekarang coba kita lihat.
Nah, elektrolisis leburan Al2O3. Ya. Nah, ingat, ini adalah elektrolisis leburan. Kalau elektrolisis larutan, maka Al2O3, Al-nya yang terjadi katoda itu adalah air. Tapi karena elektrolisis leburan, maka yang di katoda tetap yang terelektrolisis adalah Al. Ya. Maka di katoda yang terbentuk Al3 positif tambah 3 elektron menghasilkan Al. Nah, ini adalah, atau yang ini, ya kan? Ini adalah valensi Al sama dengan 3. Ya. Kita menggunakan hukum Faraday yang pertama. W sama dengan E dikali F. Ya. Nah, di mana E ini sendiri ya adalah AR per valensi untuk AL. Iya kan? Nah, W diketahui di soal 0,225 gram. Ya. Sama dengan AL adalah 27, valensi AL adalah 3. Ya. Kali Q per 96.500. Ini bagi 3, 1, bagi 3, 9. Ya. Sehingga Q-nya ya. Q-nya sama dengan 96.500 kali 0,225. Ya, 96.500 pindah ruas menjadi pengali untuk 0,225. Ya, 9 yang menjadi pengali Q pindah luas menjadi pembagi. Ya. Sehingga didapatkan Q-nya sama dengan 2412,5 kolom. Berarti jawabannya adalah delta. Oke, Ananda? Ya, paham sampai di sini? Bagus, luar biasa. Ya. Nah, sekarang kita ke nomor selanjutnya. Nomor 2. Pada sel bahan bakar atau fuel cells, arus listrik dihasilkan dari reaksi. Ya. 2H2 tambah O2 menghasilkan 2H2O untuk menghasilkan arus tetap sebesar 0,193 ampere, berarti I. Ya. F-nya diketahui 96.500 kolom per mol elektron. Ya, maka sel bahan bakar tersebut menghasilkan H2 dengan laju. Oke, laju. Ya. Di sini kita lihat ada pilihannya. Dan semua memiliki satuan gram per second. Ya. Berarti yang diharapkan itu adalah W per T. Nah, iya kan? Nah, berarti kita masih menggunakan hukum Faraday yang pertama. Ya, yuk kita lihat. Nah, reaksi 2H2 tambah O2 menghasilkan 2H2O. Di mana 2H2 ini direduksi dari H positif. Ya. Nah, 2H positif itu sendiri tambah 2 elektron menghasilkan 2H2. Ya. Nah, W sama dengan EIT. Weight. Per 96.500. Nah, sedangkan E-nya di sini yang akan kita gunakan adalah MR dari H2 dibagi valensi untuk gas hidrogen. Ya. Nah, kita lihat. W per T, ya, W per T. Ya kan? T-nya pindah ruas. Karena ini akan dicari. Ya, W per T sama dengan E dikali I bagi 96.500. Ya, di mana ya E-nya adalah 1. Kenapa bisa 1? Karena MrH2 itu adalah 2. Ya, 1 kali 2. MrH2. Valensi H2 itu adalah 2. Nah, maka di sini E-nya sama dengan 1. Dikali 0,193 bagi 96.500. 193 itu dibagi 965 itu dapat 2. Ya, satu-satunya di sini 2 hanya bagian B. Ya, semuanya sama berpangkat 10 pangkat negatif 6. Maka inilah hasilnya. Ya. Bravo.
Bagaimana Nanda? Ya, mudah kan? Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 3. Pada elektrolisis cairan garam dapur. Nah, dengan menggunakan katoda plat baja dan anoda grafit dengan kuat arus 19,3 ampere, berarti I. Ya. Di katoda terbentuk 5,75 gram logam natrium. Ya. Pertanyaannya yang pertama, tulis reaksi elektrolisis yang terjadi. Yang kedua, berapa lama elektrolisis dilakukan? Ya. Nah, berapa lama? Berarti waktu. Ya. Berapa liter gas klor yang terjadi di anoda dalam keadaan STP? L-nya ditanya berarti volume. Ingat, dalam keadaan STP. Ya. Kalau dalam keadaan STP, berarti yang harus kita ingat itu adalah VSTP sama dengan 22,4 liter per mol. Ya, diingat Ananda ya? Oke, sekarang pertama terlebih dahulu kita lihat ya, elektrolisis cairan. Ingat, elektrolisis cairan sama juga dikatakan elektrolisis leburan, ya. Artinya apa? Kalau elektrolisis cairan ataupun leburan, maka zat tersebut ya, ketika terelektrolisis maka katoda dan anoda langsung dielektrolisis dari zat itu, ya. Nah, di soal ini adalah garam dapur, berarti NaCl. Ya. Nah, berarti untuk NaCl ini, yang mana NaCl itu terurai menjadi Na positif dan Cl negatif, maka Na dan Cl langsung terelektrolisis. Terjadi di katoda dan terjadi di anoda. Ya. Na terjadi di katoda, sedangkan Cl terjadi di anoda. Ya. Na positif tambah elektron menghasilkan Na. Di anoda, 2 Cl negatif, ya, menghasilkan Cl2 tambah 2 elektron. Kita setarakan. Di sini elektronnya 1, di sini elektronnya 2. Ya. Di sini Cl-nya 2, di sini Cl-nya 1. Berarti untuk reaksi pertama dan yang reaksi kedua ini masing-masing dikali 2. Ya. Nah itu. Ketika dikali 2 berarti di sini 2 NaCl, 2 Na, 2 Cl negatif. Di sini 2 Na positif, 2 elektron, 2 Na. Ya. Nah, sehingga nantinya 2 Na ya, habis. Kemudian 2 elektron juga habis. Kemudian 2 Cl negatif juga habis. Tersisa 2 NaCl menghasilkan 2 Na tambah Cl2. Inilah di katoda dan ini di anoda. Paham sampai di sini Ananda? Baik, kita lanjut. Ya, ini adalah reaksi elektrolisis untuk NaCl. Nah, berapa lama elektrolisis yang dilakukan? Waktunya, ya, kita masih menerapkan hukum Faraday yang pertama, ya, yaitu W sama dengan EIT, ya, E kali I kali T dibagi 96.500. Ya, di mana E-nya itu adalah AR per valensi. Ya, AR Na dan valensi Na. Ya, sehingga kita masukkan angkanya. W 57,5 gram. Ya. AR-nya 23. Kemudian valensinya adalah 1, ya, dikali 19,3 dikali T dibagi 6.500, ya. T yang ditanyakan, T-nya sama dengan 57,5 kali 96.500. Di sini pembagi pindah ruas menjadi kali, ya. Kemudian 23 pengalinya T pindah ruas menjadi pembagi. Begitupun sehingga didapatkan, ya, 12.500 detik.
Ini dia waktunya. Oke, Ananda? Ya, bisa dipahami ya? Nah, sekarang kita masuk ke bagian C. Nah, berapa liter gas klor yang terjadi di anoda dalam keadaan STP? Ya, kalau kita mau mencari berapa volume gas klor ini, maka terlebih dahulu kita cari mol dari Na. Iya kan? Nah, kenapa kita dahulu dengan mengerjakan mol Na? Karena untuk mol Na itu tersendiri diketahui massanya dan juga AR-nya. Ya, nanti setelah itu kita kaitkan dengan gas klor. Bagaimana caranya? Perhatikan, ya. Nah, mol Na sama dengan massa per AR, ya. Massa AR Na itu adalah 57,5, AR-nya 23 sama dengan 2,5 mol. Ya. Nah, kita sudah dapat mol Na-nya. Iya kan? Nah, yang ditanyakan adalah berapa liter gas klor, berarti berapa liter Cl2 volumenya. Nah, perlu ditahu di sini bahwa ya, Na katanya 2,5 mol. Ya. Perbandingan mol sebanding dengan perbandingan koefisien. Berarti di sini 2, di sini koefisiennya 1. Berarti untuk Cl2 itu sendiri memiliki mol 1/2 dikali 2,5 mol Na. Sehingga didapatkan perbandingan 2,5 mol Na sebanding dengan 1,25 mol Cl2. Ya, masih ingat ya waktu pembelajaran di kelas 10 tentang konsep mol? Ya, tentang hukum-hukum dasar kimia? Oke. Nah, berarti ketika kita sudah tahu berapa nilai molnya Cl2, gampang untuk mencari volume dari gas klor. Ya, dari gas klor. Iya kan? Nah, mol sama dengan volume per volume STP. Berarti kalau volumenya sama dengan mol dikali volume STP. Ya. Nah, molnya adalah 1,25 dikali 22,4. Berarti nilainya adalah 28 liter. Oke, Ananda? Paham ya? Oke. Alhamdulillah ya. Nah, baik. Sekarang kita masuk ke soal berikutnya. Nomor 4. Ya. Suatu sel kering bekerja menurut reaksi Zn tambah 2MnO2 menghasilkan ZnMn2O4. Untuk menghasilkan muatan sebesar 965 kolom, maka diketahui ARZN 65, O16, F-nya itu 96.500 kolom per mol elektron. Ada 4 pernyataan. Ya. Dari 4 pernyataan ini, apakah benar semua? Ataukah hanya 1 dan 3 saja benar? Ataukah 2 dan 4? Atau 1, 2, 3? Atau 4 saja? Oke, kita lihat pembahasannya. Ya. Nah, pertama yang harus dipahami di sini adalah sel kering. Apa sih itu sel kering? Ya, sel kering itu adalah baterai kering. Ya. Di mana baterai kering ini merupakan salah satu penerapan dari sel elektrokimia, yaitu sel volta, ya, yang mana besi atau saya ulangi, seng, ya, mohon maaf bukan besi tapi seng atau zinc, ya, ini sebagai wadahnya sekaligus menjadi anoda, ya kan? Kemudian batang karbon sebagai katoda. Itu adalah sel kering, ya. Nah, itu. Nah, pernyataan pertama menyatakan bahwa jumlah Zn yang bereaksi adalah 0,325 gram. Benar atau salah? Ya, baik, kita lihat. Muatan yang dihasilkan adalah sebesar 965 kolom. Iya, Q-nya. Ya, berarti untuk Faraday-nya itu sendiri adalah 965 bagi 96.500 sama dengan 1/100 Faraday. Atau ya 0,01 mol elektron. Ya. Nah, kemudian
berdasarkan hukum Faraday pertama, jumlah zat yang dihasilkan berbanding lurus dengan jumlah muatan listrik. Artinya, kita masih menerapkan hukum Faraday yang pertama, ya, di mana W sama dengan E dikali F. Ya. Nah, Zn yang terjadi di anoda menghasilkan Zn2 positif tambah 2 elektron. Berarti ini valensinya sama dengan 2. Ya. Nah, jumlah Zn yang bereaksi kita lihat, ya. W sama dengan E dikali F, ya. Sedangkan E-nya itu sendiri lagi-lagi AR per valensi untuk Zn. Ya. Nah, W sama dengan 65 per 2. Ya, 65 ini adalah AR-nya Zn. Kemudian valensinya adalah 2 ini. Ya, dikali 1/100 F-nya. Oke, Ananda? 65 bagi 2 itu 32,5. Dibagi 100 berarti W-nya sama dengan 0,325 gram. Oh, artinya pernyataan pertama benar. Ya? Oke, sekarang kita lihat bagaimana pernyataan yang kedua. Jumlah MnO2 yang bereaksi adalah 1,10 gram. Katanya masanya MnO2 itu adalah 1,10 gram. Oke, kita lihat. Ya. Nah, untuk mendapatkan berapa massa MnO2, terlebih dahulu kita cari mol MnO2. Untuk mendapatkan mol MnO2, kita bandingkan dengan elektron. Ya. MnO2 di sini koefisiennya 2. Maka ini adalah koefisien untuk MnO2. Ya. Karena kita bandingkan dengan elektron, berarti di sini koefisiennya elektron 2, koefisiennya elektron berarti 2 dikali 0,01 mol elektron. Artinya didapatkan nilai mol MnO2 adalah 0,01 mol. Oke. Setelah kita dapatkan mol, untuk mencari massa, ya kan, mol sama dengan massa per mr. Berarti massa sama dengan mol dikali mr. Ya. Didapatkan mol MnO2 adalah 0,01 mr MnO2. Ini kalau kelas 3 mencari mr itu sudah sudah mudah. Iya kan, bukan lagi hal yang rumit, ya. Mn itu AR-nya adalah 55. O itu adalah AR-nya 16, ya kan? Ini dikali 2 berarti 32. Ketika dijumlahkan hasilnya adalah 87. Oke? Nah, sehingga didapatkan massanya adalah ya 0,87 gram. Berarti pernyataan yang kedua di sini dikatakan 1,10 salah. Ya. Oke, sekarang yang ketiga. Mol jumlah ZnMnO2O4 yang terbentuk adalah 0,05 mol. Apakah benar? Iya kan? Ingat bahwa ZnMnO2O4 dapat kita bandingkan dengan mol Zn. Kenapa kita bandingkan dengan mol Zn? Karena Zn sudah didapatkan nilai massanya. Iya kan? Nah, mol Zn sama dengan massa per AR. Ya, massanya Zn itu adalah 0,325 gram dibagi 65 gram per mol, maka didapatkan mol 0,005 mol. Kita lihat di sini koefisiennya Zn itu 1, ZnM2O4. Kemudian di sini koefisiennya Zn juga 1, berarti mol ZnM2O4 itu sama saja nilainya dengan mol Zn. Ya, 0,005 mol. Berarti pernyataan yang ketiga juga benar. Paham ya Ananda ya? Oke, sekarang pernyataan yang keempat. Nah,
dalam sel tersebut MnO2 ini ya bertindak sebagai reduktor. Apa sih itu reduktor? Reduktor itu adalah ya zat yang mengalami oksidasi. Yuk kita lihat apakah mengalami oksidasi. Ya. Nah, Zn tambah 2MnO2 menghasilkan ZnMn2O, ya. O di sini negatif 2, berarti negatif 2 kali 2 negatif 4, berarti Mn di sini positif 4. Di sini Mn O-nya negatif 2 kali 4 negatif 8. Zn itu di golongan 2B dan hampir tidak menjadi golongan transisi, ya kan? Nah, memiliki subkulit D yang penuh. Nah, ini adalah biloxnya positif 2. Maka negatif 2 kali 4 negatif 8, iya, tambah 2 berarti negatif 6. Masih butuh 6. Berarti positif 6 bagi 2 positif 3. Ya, sehingga didapatkan ya Mn bilang positif 4 untuk MnO2, untuk Zn Mn2O4 itu positif 3. Yang didapatkan ada mengalami reduksi. Kalau mengalami reduksi berarti MnO2 ini mengalami reduksi. Berarti pernyataan nomor 4 ini adalah salah. Ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, ya. Soal yang kelima. Ke dalam 500 ml larutan FeSO4 0,1 molar dilewatkan arus listrik sejumlah 0,02 Faraday. Hitunglah pH sesudah elektrolisis, konsentrasi Fe2 positif dan SO4 2 negatif yang tinggal dalam larutan. Kemudian yang C, hitung volume gas oksigen yang terbentuk pada kondisi. Oke, ada kondisinya. Ya, oke, kita lihat satu persatu. Ya, nah, untuk FeSO4 sendiri, ya, kalau larutan tersebut bukan dari golongan 1A, 2A, Al dan Mn, maka yang terjadi di katoda itu adalah logam itu sendiri. Maka yang terjadi katoda di sini adalah Fe, karena bukan golongan 1A, bukan 2A, bukan Al dan juga bukan Mn. Ya, kemudian di anodanya, karena SO4 ini adalah sisa asam oksi, maka yang di anoda terjadi adalah air. Ya, mol elektronnya adalah 0,02 mol. Ini dia. Oke. Nah, katoda di sini valensinya untuk Fe itu adalah 2. Ya, sedangkan H itu sendiri valensinya adalah 4. Oke, yuk kita lihat satu persatu. Menghitung pH larutan. pH larutan ini adalah larutan FeSO4. Ya kan, kita ingin menentukan larutannya dari anoda terdapat ion asam. Ya, berarti ya mol H positif sama dengan 4/4. Koefisien asamnya 4. Ya, kemudian koefisien untuk elektronnya juga 4 dikali 0,02. Ya, maka mol H positifnya adalah 0,02 mol sama dengan 20 milimol. Ya, atau ya, 0,02 mol sama dengan 20 milimol. Nah, sehingga konsentrasi ion H positifnya sama dengan mol per volume. Didapatkan mol 20 milimol, volumenya adalah 500 ml. Ya, sehingga didapatkan 0,04 molar atau 4 kali 10 pangkat negatif 2. Ya, sehingga pH-nya itu adalah negatif log konsentrasi H positif, ya, log negatif log 4 kali 10 negatif 2, maka pH-nya 2 dikurang log 4. Ya, dapat bagian A. Nah, sekarang bagaimana dengan bagian B? Ya. Untuk bagian B, hitunglah konsentrasi Fe2 positif dan SO4 2 negatif yang tinggal dalam larutan. Ya, prinsip pengerjaannya sama. Ya, pertama kita cari terlebih dahulu Fe2 positif mula-mula. Yang mula-mula berarti 500 ml dikali 0,1 molar. Kenapa? Karena FeSO4 ini kalau terurai menjadi Fe2 positif tambah SO4 2 negatif. Di sini koefisiennya 1, di sini koefisiennya 1, maka nilai
konsentrasinya itu sama 0,1 molar. Ya, didapatkan 500 kali 0,1 sama dengan 50 milimol. Ya. Nah, kemudian Fe2 yang bereaksi adalah ya, koefisien Fe1 ya, kemudian koefisien elektronnya adalah 2 ya, dikali mol elektronnya 0,02 berarti 0,01 mol atau 10 milimol. Sehingga didapatkan ya, Fe2 positif yang tinggal adalah 50 dikurang 10 dapat 40 milimol. Yang ditanyakan adalah konsentrasinya. Berarti langsung saja konsentrasi Fe2 positif itu adalah mol per volume. Didapatkan 40 milimol per 500 ml, ya kan? Didapatkan hasil ya 0,08 molar. Oke. Nah, lantas berapa konsentrasi SO4 2 negatif yang tertinggal? Ingat, pada elektrolisis ini yang di anoda yang terjadi adalah air. Maka SO4 dinyatakan bahwa tidak bereaksi. Berarti SO4 2 negatif tetap 0,1 molar sebab tidak bereaksi. Paham Ananda ya? Oke. Nah, sekarang bagaimana dengan yang bagian C? Ya. Hitunglah volume gas oksigen yang terbentuk pada kondisi di mana 1,4 gram ya gas nitrogen bervolume 25 liter. Berarti ingat hukum Gay-Lussac ya. Berarti untuk pada kondisi ini ya mol 1 per volume 1 sama dengan mol 2 per volume yang kedua ya. Oke, kita lihat. Pertama kita cari terlebih dahulu mol O2 ya. Mol O2 koefisiennya 1 ya. Per 4 ya. Elektronnya koefisien elektronnya 4 dikali 0,02 mol didapatkan hasil 0,05 mol. Didapatlah mol O2. Kita masuk ke persamaan. Mol O2 dibagi volume O2 sama dengan mol N2 dibagi volume N2. Nah, mol O2, mol N2-nya itu sendiri adalah massa nitrogen per mR gas nitrogen, ya. Massa N2 diketahui di sini 1,4 gram. mR-nya adalah 28 karena 14 kali 2. Didapat 1,4 bagi 28 sama dengan 0,05 mol. Masukkan ke persamaan reaksi, persamaan rumus ya. 0,005 per mol dibagi 0,005 mol dibagi volume O2 itu yang ditanyakan ya sama dengan 0,05 mol dibagi 25 liter ya. Ini kalau dibagi-bagi ini habis ya. Ini dapat 10 ya. Berarti volume O2-nya sama dengan 25 dibagi 10 sama dengan 2,5 liter. Oke, Nanda? Bisa dipahami ya? Oke, jadi beginilah ragam bentuk soal-soal dari hukum Faraday. Ya, tinggal kita bagaimana bagaimana kita bisa mengamati soalnya, ya kan, menyimak baik-baik soalnya, ya kan, kemudian kita analisis, ya, kira-kira kita menggunakan rumus-rumus yang mana. Oke, Nanda? Satu nomor lagi. Nah, arus listrik dialirkan ke dalam larutan AgNO3 mengendapkan 3,24 gram Ag pada katoda. Ya. ArAg-nya adalah 108. Bila arus tersebut dialirkan ke dalam larutan, berarti arus listrik yang sama. Iya kan? Arus tersebut dialirkan ke dalam, berarti arus listrik yang sama. Berarti di pikiran kita adalah, oh, ini adalah hukum Faraday 2. Oke, nah, dialirkan ke dalam larutan X2SO4 3 kali. X itu apa ya? Nah, mengendapkan 810 mg logam X. Oke, maka ARX yang ditanyakan. Tidak perlu bingung, ya kan? Konsepnya kita menggunakan hukum Faraday 2.
Ya. Oke, kita lihat terlebih dahulu. Ya. AgNO3 terurai menjadi Ag positif dan NO3 negatif. Yang terjadi di katoda itu adalah Ag. Ya. X2SO4 3 kali terurai menjadi 2X3 positif tambah 3SO4 2 negatif. Yang terjadi di katoda adalah X3 positif. Iya kan? Di sini Ag valensinya 1, untuk X valensinya sama dengan 3. Kita masukkan ke rumus, ya. WAG per EAG sama dengan WX per EX, ya. Atau diturunkan menjadi, ya, WAG bagi AR per valensi AG untuk ekivalennya berat ekivalen AG, ya. WX per berat ekivalen X, ARX per valensi X. Kita masukkan angkanya, ya. 3,24 gram Ag, ya, dibagi AR-nya 108 per valensinya 1. 0,81 gram untuk X, ya. 0,81 gram untuk X, 810 mg itu menjadi 0,81 gram, iya kan? Dibagi ARX, itu yang ditanyakan dibagi per 3. 3 itu adalah valensi dari X, ya. Nah, itu. Nah, di sini bisa habis menjadi 0,03. Kemudian ini juga lagi tewas menjadi 0,01. Sehingga didapatkan, ya, ARX 0,81 bagi 0,01 sama dengan 81. Oke, Ananda, ya. Selesai sudah 6 soal yang Bapak jelaskan pada hari ini. Mudah-mudahan ke-6 soal ini bisa mewakili dari beberapa nomor yang nantinya mungkin Ananda temui pada saat menyelesaikan soal-soal terkait dengan hukum Faraday pertama dan juga hukum Faraday yang kedua. Baiklah Ananda, ya. Sekiranya pertemuan kita cukup untuk hari ini, ya. Nah, boleh Ananda nantinya, ya, scan barcode ini untuk mendapatkan PPT dari tadi yang Bapak sampaikan, ya. Nah, kemudian kalimat akhir dari Bapak adalah, sesulit apapun pelajaran, jangan pernah meragukan potensi Ananda sendiri. Percaya pada diri Ananda dan terus asah kemampuan Ananda. Oke, sekiranya cukup untuk hari ini, ya. Mohon izin pamit Bapak Ibu guru, ya. Terima kasih telah mendampingi Ananda kita. Ya, mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan, ya. Baiklah Ananda, saya undur diri, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat dan bahagia. Generasi smart, berkarakter, cerdas Ki.